Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kewirausahaan kelompok B yang beranggotakan. Yang pertama yaitu ada Sri Rahayu, Gina Wadia, Resti Wahyuni, Adinda Naila Safitri, dan saya sendiri Widya Sritina. Nah, selanjutnya topik pembahasan yang ada di makalah ini yaitu pertama ada pendahuluan, landasan teori, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang dari penelitian kami yaitu mungkin menurut Ardianti dan Dania tahun 2020, dia mengatakan bahwa usaha kuliner merupakan suatu usaha yang menjanjikan bagi pengusaha pemula untuk memulai terjun ke dunia bisnis. Usaha kuliner juga bisa terus bergerak maju dikarenakan kebutuhan orang-orang terkait makanan akan selalu ada. Nah, salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner adalah UMKM Oma Semi. Nah, Oma Semi ini mereka bergerak di bidang kuliner dan pada awalnya berfokus pada menu sarapan pagi untuk anak sekolah dan kantoran. Namun sejauh ini Oma Semi hanya menjual produk untuk Kota Padang saja. Nah, untuk dapat memperluas jangkauan pasar dari Oma Semi, mereka mulai mencoba mengembangkan pemasaran yang dilatar belakangi dengan adanya mulai banyaknya minat dari peminat dari Oma Semi, produk-produk yang dikeluarkan dari Oma Semi. Nah, dengan cara yang pertama memasarkan produk frozen food. Nah, selanjutnya frozen food merupakan olahan makanan dalam keadaan beku dan instan yang dapat bertahan lama serta mudah dalam penyajiannya. Nah, frozen food juga semakin banyak diminati karena bisa bertahan lama dan mudah secara penyajiannya. Setelah melihat beberapa keunggulan dari adanya frozen food ini, kelompok mulai mempunyai ide untuk mengembangkan bisnis yang dilakukan oleh UMKM Oma Semi, yaitu pembuatan bakmi dalam frozen food, yang nantinya bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi, dan produk unggulan Oma Semi ini bisa dirasakan juga oleh masyarakat kota lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah adapun tujuan yang kami latar belakang kami, yaitu pertama untuk membantu mitra usaha dalam mengembangkan dan mempromosikan produk usaha serta mengaplikasikan ilmu yang telah kami pelajari pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yaitu pertama menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai kuliner terutama mie, memberikan motivasi untuk menjalankan suatu usaha, dan juga memahami strategi pengembangan suatu usaha. Nah, landasan teori kami, mungkin yang pertama yaitu ada frozen food, mengenai frozen food. Nah, frozen food ini merupakan olahan makanan dalam keadaan beku dan instan yang dapat bertahan lama dan memudahkan dalam penyajiannya. Nah, frozen food ini juga semakin banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Selain banyak diminati, dia juga frozen food ini juga memberikan kemudahan dalam cara penyajiannya. Nah, mungkin dalam adanya pemudahan penyajian ini merupakan salah satu faktor penarik dari pelanggan untuk membeli frozen food. Nah, yang kedua yaitu adalah promosi melalui media sosial. Nah, promosi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberitahukan mengenai keberadaan suatu produk kepada masyarakat, memberikan keyakinan pada calon konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan. Nah, kegiatan promosi dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian, menciptakan sebuah kesan, membangkitkan minat beli, dan memperoleh tanggapan dari calon konsumen. Nah, untuk metode pelaksananya sendiri, yang pertama yaitu kita ada alokasi waktu pelaksanaan. Nah, untuk alokasi waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, dimulai dengan wawancara dan perizinan dan juga coaching dan mentoring dengan owner dari Oma Semi hingga tanggal 23 Desember tahun 2021 dengan mengirimkan hasil desain kepada ownernya. Nah, selanjutnya job desk dari anggota kelompok. Nah, untuk job desk dari anggota kelompok sendiri, yang pertama Sri Rahayu, yaitu dia melakukan perizinan sekaligus mewawancari owner Oma Semi untuk menggali informasi dari UMKM, diskusi bersama UMKM dan kelompok juga, dan juga melakukan observasi kepada lokasi UMKM. Dan membantu mencari isi dan konten Instagram yang diberikan, membuat laporan dari bab 3 dan PPT. Nah, Gina Wadia perizinan juga dan juga diskusi bersama kelompok, melakukan observasi lokasi UMKM, pembuatan laporan bab 3 dan PPT, dan juga membuat desain menu Oma Semi. Dan Resti Wahyuni juga melakukan perizinan magang sekaligus mewawancari owner, diskusi bersama kelompok, melakukan observasi lokasi UMKM, dan juga membantu mencarikan isi dan konten Instagram yang akan diberikan, dan yang terakhir membuat laporan bab 4. Adinda Naila Safitri melakukan perizinan magang sekaligus mewawancara owner Oma Semi untuk menggali informasi, diskusi bersama kelompok, melakukan observasi lokasi UMKM,
membantu mencari isi dan konten Instagram yang berikan, pembuatan laporan bab 5, dan juga menggabungkan serta merapikan semua laporan. Dan terakhir yaitu saya sendiri, Widyasina. Yang pertama, job desk-nya yaitu ada perizinan magang sekaligus wawancara owner, diskusi bersama kelompok, melakukan observasi lokasi UMKM, membantu mencari isi dan konten Instagram yang akan diberikan, dan juga pembuatan laporan dari bab 4. Nah, hambatan yang dimiliki yang pertama yaitu adanya inovasi produk bakmi Mas Sebi. Nah, setelah melakukan coaching dengan ownernya, kita mendapatkan respon yang kurang baik dari owner dikarenakan owner menolak adanya pengadaan dari frozen food karena owner sudah memiliki ide yang membuat makanan frozen food tapi tidak dalam bentuk bakmi, melainkan berbentuk cemilan seperti risol, pastel dan lainnya. Sedangkan bakmi frozen food ini owner kurang tertarik karena takut nantinya rasa dari bakmi ini menjadi berkurang dan tidak sama seperti bakmi yang langsung disajikan di tempat. Yang kedua, promosi peningkatan jualan. Nah, metode pelaksanaan dari program ini sendiri, program pelaksana yaitu membantu owner dalam pembuatan desain menu yang akan ditampilkan di Instagram. Nah, untuk bab 4, nah pengajuan ide yang pertama yaitu mengajukan ide pengembangan produk frozen food. Nah, pengajuan ide ini mengenai pengembangan produk bakmi frozen food dilakukan pada 4 Desember tahun 2021 di cabang salah satu dari Oma Semi, cabang Aula Karang. Nah, prosesnya itu mengajukan dengan cara presentasi singkat dan berdiskusi dengan langsung dengan ownernya. Nah, dan lalu berbicara mengenai ide dan mengembangkan inovasi produk baru serta berupa menu bakmi yang sudah ada di Oma Semi sebelumnya dan dikembangkan lagi menjadi produk makanan beku. Nah, selanjutnya pembuatan desain. Nah, pembuatan desain ini adalah inovasi kedua yang mungkin kelompok coba untuk tawarkan kepada Oma Semi untuk membuat desain menu yang dapat diposting Oma Semi di salah satu sosial media mereka. Nah, ini salah satu contoh menu yang kami desain. Nah, selanjutnya itu hasil coaching kami dan mentoring. Nah, dari hasil coaching kami itu, Oma Semi memberikan pembelajaran mengenai strategi dan memulai mengembangkan usaha dengan cara berani memulai usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mencari ide usaha unik yang menjadi ciri khas dan membeda usaha dengan UMKM sejenisnya, mencari ide solusi dalam menghadapi hambatan dan berusaha. Nah, untuk pembahasannya sendiri, yaitu salah satu pengembangan ide yang dilakukan oleh owner adalah mengeluarkan produk makanan beku dengan dinikmati oleh konsumen tanpa menghilangkan cita rasa aslinya seperti risol dan aneka gorengan lainnya. Nah, makanan risol ini dipilih dikarenakan dijadikan produk bahan beku disebabkan adanya makanan ini dapat mempertahankan cita rasa yang sama dengan produk yang ada di tempat jual dan cara pemasakannya lebih mudah. Nah, keterbatasan dan evaluasi. Nah, keterbatasannya itu sendiri ada keterbatasan pengetahuan dalam hal pengolahan, terdapatnya perbedaan cita rasa, dan juga tidak adanya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat, membutuhkan riset yang cukup lama untuk mewujudkan program ini. Nah, untuk evaluasinya sendiri, melakukan riset terhadap perencanaan penggunaan rancangan waktu yang lebih singkat, lebih mengembangkan ide-ide dalam hal melakukan pemasaran. Nah, untuk kesimpulan dasaran sendiri, nah, berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelompok ingin mengajukan ide inovasi yang berupa frozen food pada menu utama mitra. Namun dikarenakan beberapa hambatan, maka ide frozen food dialihkan ke beberapa makanan ringan saja, karena penyajian makanan ringan tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan selera pada konsumen. Walaupun ide tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan dari kegiatan ini, kelompok dapat belajar dari mitra tentang bagaimana strategi bisnis dalam menjalankan usaha kuliner. Nah, kelompok juga bisa mempelajari karakter yang harus dimiliki dan dalam berwirausaha serta membangkitkan motivasi berwirausaha kepada mahasiswa. Nah, untuk sarannya sendiri, untuk pelaksanaan coaching dan mentoring selanjutnya, kelompok menyarankan agar kegiatan ini dilakukan pada UMKM yang berada pada tahapan awal berkembang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.